Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arismata Prakasa dengan NIM F1D024100026 dari kelompok 10 ingin menjelaskan rangkaian tentang soal responsi yang diberikan asisten praktikum Kak Bang Maulana. Di sini kita lihat dia menyuruh untuk memproseskan NIM kita dengan menggunakan rangkaian SR Lodge dan dalam gerbang NAND dan NOR, RS flip flop dan D flip flop, 4 JK flip flop dan 5 T flip flop. Dan juga rangkaiannya dianalisis ya teman-teman, untuk kelebihan, kemudahan, kesulitan, dan tabel kebenaran dan lain-lain. Sini kita bisa lihat untuk rangkaiannya saya sudah buat. Pertama, untuk RS Lodge yang menggunakan NAND. Sini saya menggunakan MSB di paling atas dan LSB paling bawah. Sini untuk kita lihat adalah jika untuk Lodge high dan low bisa dilihat dengan inputan setnya atau S-nya. Jika dia menghasilkan output 1 dalam inputan S-nya 1, maka itu disebut high. Dan jika dia menghasilkan output 1 atau output key 1 dalam inputannya 0, itu disebut low. Sini untuk NAND adalah low. Contohnya di sini 0 0 0 0 0 0, maka menghasilkan 16 atau 15 teman-teman, karena hexa itu akan terreset pada inputan 16. Di sini bisa dilihat di R-nya adalah kebalikan dari S-nya adalah 111 atau inputan dasar dari biner F-nya atau 15. Dan begitu seterusnya. Contohnya di sini S-nya adalah 111 dan 0 pada LSB untuk menghasilkan 1, dan kebalikan dari itu R adalah inputan dasar dari biner atau biner yang dikonversi ke hexa, dari hexa yang dikonversi ke biner. Untuk D juga bisa dilihat di sini 111 dan 0000. Sini untuk tabel kebenaran sendiri dapat dilihat di sini. Tabel kebenarannya untuk large yang ini dikonversi ke biner dulu untuk menghasilkannya, dan R-nya sesuai dengan binernya. Di sini kita bisa lihat 000. Ini NAND berarti dia low karena dia menghasilkan output 1 jika dia menilai 0. Ini 111 dan key-nya mengikuti dari output R-nya atau sesuai dengan biner aslinya. Karena saya belum makan. Ya, di sini kita lanjut ke yang B atau RS NAND. Di sini kita bisa lihat RS NAND-nya adalah NOR-nya di sini. Jika S-nya 1 berarti di sini high. Sini kita menginput S sesuai dengan biner aslinya, dan kebalikan dari S itu kita input dalam R-nya seperti tadi, tapi dibalik saja teman-teman. S sebagai biner awalnya dan R sebagai biner kebalikannya atau komplemennya. Ini kita lihat di sini. Terus kita lanjut untuk tabel kebenaran dari NOR. Di sini seperti yang saya bilang tadi, S-nya 111 atau sesuai dengan biner tadi, dan R-nya kebalikan dari biner tadi. Input key-nya mengikuti dari akan menghasilkan biner aslinya atau mengikuti dari S-nya.
sedangkan output key atau key actionnya atau key complementnya akan mengikuti biner R. Dikarenakan output dari NOR adalah high, maka inputan biner awal digunakan pada S dan R mendapatkan inputan complementnya, dan hasil key mengikuti input S dan key action akan mengikuti input R. Sini kebenaran flip-flop. Kita akan SR flip-flop dulu. Sini kita akan melihat SR flip-flop. Sini SR flip-flop seperti hype, tapi dia ada tambahan clock atau inputan clock. Inputan clock ini digunakan untuk menentukan kapan inputan itu akan berubah. Sini pada inputan SR flip-flop ada penambahan input clock dan mengatur kapan output akan berubah, dan outputnya berubah jika clock bernilai 1 dan hasil output key akan mengikuti input S. Seperti ini. Seperti tadi yang saya jelaskan untuk high, tapi di sini jika dia clocknya 1 akan berubah, jika 0 maka akan holding atau akan menunggu atau menyimpan. Terus kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah D flip-flop. D flip-flop sendiri adalah inputan. Ini jika kita 1 akan kondisi berubah, jika 0 kondisi menyimpan. D flip-flop sendiri adalah rangkaian paling stabil karena dia hanya menginput satu saja inputan dan outputnya akan mengikuti inputan itu sendiri. Misalnya kamu menginput 1, akan outputnya akan menghasilkan 1 juga. Seperti di sini 111, clocknya 1 atau kondisi berubah akan menghasilkan output 111 juga. Dan key actionnya atau komplement dari outputnya akan menghasilkan 000. Nih, sama seperti sebelumnya kan tetapi dia hanya memiliki satu inputan dan clock sebagai pengingat untuk berubah, dan akan menjadi posisi berubah jika dia D sama dengan 1 dan clock sama dengan 1 akan kondisi menyimpan. Jika clock 1 dan inputan 0 akan kondisi reset. Seperti itu. Reset saat detak clock selanjutnya. Ini akan menyimpan lagi jika kamu menginput lagi. Gitu. Soalnya kita di sini lihat, sini kan 1 sudah disimpan teman-teman. Saya kondisi tidak berubah. Jika saya menyalakan terus mematikan lagi, akan kondisi harusnya di sini ini sepertinya ada kesalahan pada rangkaiannya atau pada konversi ininya, logisimnya. Kadang dia nge-lag juga teman-teman. Seharusnya dia akan berubah inputannya. Kenapa dia tidak berubah? Sebentar. Simulasi. Harusnya dia berubah teman-teman. Ini sepertinya ada kesalahan pada sistem operasi logisimnya. Karena tadi saya menyobanya bisa. Jadi kita lanjut pada tabel JK di sini, karena D paling stabil dan hanya menginput 1 saja. Pada JK saya menggunakan 1 inputan saja untuk awalnya. Coba kita reset. Sini 1 inputan pada awalnya, ada 3 inputan, tapi untuk 3 inputan untuk rangkaian untuk menghasilkan 0 dan 1 inputan lagi untuk menghasilkan 2 biner terakhir.
Contohnya ini saya akan mengaktifkan 1, dia akan berubah atau menghasilkan output yang saya inginkan, yaitu F atau 15. Dan kita menggunakan N di sini untuk menghentikan pertambahannya. Jika tidak digunakan N, maka dia akan terus menghitung dan mereset kembali. Begitu. Di sini kita akan mengaktifkan juga menggunakan ini, atau jika dia N-nya sudah nyala, maka kita input di sini agar selanjutnya akan mengikuti, atau dia akan satu-satu. Ini sudah selesai, tiba-tiba ini, terus selanjutnya ini dan ini, begitu seterusnya. Untuk inputan 0 tidak usah di apa-apakan, atau kita tidak usah menginput 1 karena akan terus bertambah. Contohnya, jika kalian menginput 1, ini akan terus bertambah sampai F dan mengulang lagi pada inputan 16. F dan mengulang lagi. Begitu. Oke. Makanya saya tidak menggunakan inputan ini untuk menghasilkan 0. Untuk tabel kebenarannya sendiri, ini N sebagai pemberhenti pada bit output mana saja, penulisan dengan biner desimal. Saya menggunakan desimal. Ini misalnya F itu saya menggunakan toggling sampai D. Untuk 0 saya menggunakan no change. Dan juga untuk biner 1, 2 dan lain-lain, kecuali 0 saya menggunakan toggling dan memberhentikannya menggunakan gerbang N dan menginput berapa yang saya ingin hentikan. Contohnya di sini 111 atau 15. Saya menggunakan inputan hasil dari 8, 4 dan 2 untuk menghasilkan 111, dan menghasilkan 1 saya akan mengambil biner 1 atau biner deksimal 1 sini untuk menghasilkan 0001, dan D atau 13 saya mengambil 8, 4 dan 1 untuk menghasilkan 1101. Begitu dan seterusnya. Untuk T flip flop sendiri atau nomor 5, nomor terakhir teman-teman, kita bisa lihat nomor 5 itu yang ini. Sebenarnya ini rangkaian gabungan antara JK dan T menurut saya dan D, karena dia menggunakan satu input dan menggunakan clock yang sama seperti cara penggunaan JK. Ini jika saya input, saya reset dulu teman-teman. Jika saya input 1 di sini, sama seperti rangkaian JK, saya menahannya dengan N. Akan tetapi untuk rangkaian 0, saya tidak menyambungkannya kemanapun. Ini contohnya 0. Biasanya saya menyambungkan N tadi atau operasi N untuk menghentikan, untuk menginput inputan 1 pada rangkaian T. Tapi untuk kondisi 0 saya tidak menginputnya, saya menggunakan output sebelumnya untuk menghasilkannya. Dan di sini sudah selesai. Untuk tabel kebenarannya mungkin kurang lebih sama seperti jika tadi. Dan di sini kelebihan dari gerbang SR-Latch adalah mudah dipahami karena dia paling awal pada fungsi set dan implementasinya, karena dia hanya menggunakan 2 gerbang saja, NOR dan NAND. Untuk kekurangannya ada kondisi tidak validnya dan tidak fleksibel, karena sirkuitnya jika ingin lebih banyak menginput data akan membutuhkan lebih banyak sirkuit. Kemudahannya mudah diimplementasikan dan diuji menggunakan simulator seperti Logisum. Kekurangannya tidak berada pada inputnya tidak berada dalam kondisi tidak valid, karena hal itu dapat menyebabkan keluaran tidak stabil.
Yang kedua adalah SR flip-flop. Kelebihannya lebih stabil daripada flip-flop latch. Flip-flop latch karena dia menggunakan clocking. Itu akan lebih stabil karena sirkuitnya akan sinkron. Kekurangannya masih ada kondisi tidak validnya. Seperti pada kondisi latch. Contohnya pada 1-1. Kemudiannya implementasinya cukup mudah karena dasarnya adalah error latch. Kesulitannya memastikan timingnya tepat pada sinyal clutch agar tidak terjadi glitch karena keadaan tidak valid tadi. Yang ketiga adalah D atau D flip-flop atau rangkaian paling stabil karena dia hanya menginput satu inputan dan inputan itu akan menjadi outputnya itu sendiri, inputan tunggal. Seperti ini membuat lebih mudah dikontrol, tidak ada kondisi tidak valid. Kekurangannya lebih kompleks jika memerlukan gerbang ini, jika memerlukan lebih banyak bit karena dia hanya menginput satu, jadi gerbangnya akan lebih banyak daripada latch dasar. Kemudahannya mudah digunakan di sirkuit memerlukan penyimpanan 1 bit. Kesulitannya memastikan sinyal clock dan data sinkron. JK flip-flop adalah flip-flop yang paling stabil, bukan yang paling stabil, tetapi yang paling mudah dipahami dan yang paling sering digunakan karena dia fleksibel, dia dapat berfungsi sebagai SR dan mendukung toggle. Dia bisa menjadi D flip-flop, T flip-flop bisa. Terus tidak ada kondisi invalidnya atau kondisi tidak stabilnya karena di sini seperti pada error latch. Kekurangannya kompleksnya lebih tinggi teman-teman. Bisa kita lihat di sini, jika salah satu rangkaian ini salah akan menyebabkan error pada semua rangkaian. Begitu. Makanya disebut lebih kompleks. Nih, untuk kemudahannya mudah digunakan untuk sirkuit yang memerlukan operasi toggle atau operasi satu-satu atau yang seperti tadi yang terus bertambah, itu operasi toggle namanya. Kekurangannya adalah kompleks tinggi, kemudahannya karena untuk memerlukan operasi toggle, kesulitannya mengatur J dan K-nya agar sesuai dengan kebutuhan sirkuit. Ini agak sulit teman-teman. Terus untuk T flip-flop, ini ada penyederhanaan pada toggle, sangat cocok operasi counter dan toggle. Fungsinya sederhana teman-teman, hanya menginput satu inputan dan membuatnya mudah digunakan. Kekurangannya terbatas pada fungsi, tidak stabil karena reset dan setnya seperti JK dan D flip-flop. Implementasi sederhana untuk digunakan pada aplikasi penghitungan. Sebenarnya hanya dapat digunakan dalam situasi yang membutuhkan toggle. Analisa input di sini seperti display. Kesimpulannya adalah kelebihan dari membuat rangkaian ini memungkinkan Anda mempelajari dan membandingkan berbagai jenis flip-flop dan latch serta memahami cara kerjanya. Kekurangannya adalah potensi kompleksitas yang menghubungkan rangkaian lebih lanjut, terutama jika input panjang seperti F1D024100026 digunakan. Kemudahannya dapat ditemukan dalam menggunakan alat simulasi seperti Logisim. Kesulitannya terletak pada pengaturan input dan timing clock-nya. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.